Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang saya hormati Ibu Haja Profesor Dr. Rahayu Karyadinata MPD dan Bapak Hamdan Sugilar MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan alat peraga saya. Perkenalkan, saya Saufi Kustia dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Pendidikan Matematika kelas 4C, dan NIM saya 11820500092. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan alat peraga saya. Jadi, alat peraga saya ini saya beri nama OIC atau On-Net Limit Fungsi. Nah, alat peraga ini berupa alat peraga jenis permainan yang mana tujuannya adalah menguji pemahaman atau hafalan siswa tentang konsep limit fungsi, baik itu limit fungsi trigonometri ataupun limit fungsi aljabar. Di mana di sini siswa akan mengingat-ingat kembali konsep atau pemahaman yang telah mereka pelajari dan biasanya telah dipelajari di jenjang SMA kelas 11. Baiklah, keunggulan dari alat peraga ini adalah selain tampilannya yang menarik atau variasi warna, kemudian akan memotivasi siswa untuk terus memahami konsep atau mengingat kembali konsep-konsep limit fungsi, aljabar ataupun trigonometri untuk bermain dan menjadi pemenang. Nah, jadi bentuknya seperti ini, yang mana permainan ini adalah On-Net dan konsepnya hampir sama dengan On-Net yang kita punya di komputer, dan mungkin saja teman-teman sudah pernah memainkan On-Net. Nah, berikut penjelasan tentang bagaimana menggunakan OIC atau On-Net Limit Fungsi. Baik, cara bermain atau cara menggunakan alat peraga ini adalah pemain atau siswa yang akan bermain pada alat peraga ini bisa 1-4 orang. Nah, bagian-bagiannya yang pertama, seperti konsep permainan On-Net, kita akan menghubungkan dua gambar yang sama, tapi di sini kita akan menghubungkan antara soal dan jawaban yang tepat sesuai dengan garis dan sudut yang telah ditentukan, yaitu sesuai dengan sudut 90 derajat. Jadi garis tersebut tidak boleh lebih atau kurang dari 90 derajat. Nah, jadi sebagai tuas penggeraknya atau penghubungnya di sini akan menggunakan ini. Nah, di mana kita akan menghubungkan mana jawaban dan pertanyaan yang tepat. Nah, di sini ada poin. Nah, jika jawaban tersebut benar dan sesuai dengan garis yang telah ditentukan, maka akan mendapatkan poin 2. Dan ini ada angka. Angkanya itu adalah angka sesuai dengan untuk memastikan jawabannya, di mana di sini ada kunci jawaban. Di sini ada kertas jika para pemain ingin mencari jawaban melalui tulisan, dan di sini ada timer. Yang mana timer ini akan menjadi kesempatan para pemain untuk berpikir yang mana jawaban yang tepat. Nah, di mana para pemain akan diberikan waktu sesuai dengan timer yang bergerak ini. Jadi bagaimana cara bermainnya? Ramainya, siswa pertama akan berpikir dan melihat mana pertanyaan dan jawaban yang cocok. Nah, dan siswa itu memilih dua bagian ini, yang mana ini pertanyaannya dan yang ini jawabannya. Dan karena ini ada di nomor 5, kita akan memastikan jawabannya di nomor 5. Nah, dan jawabannya adalah 3 dan dia benar, maka dia bisa mengambil bagian ini dan kemudian dia mendapatkan poin 2. Dan apabila dia mendapatkan poin, dia akan menempelkannya di sini, tertanda itu poin miliknya. Nah,
apabila waktu masih tersisa di timer atau pasirnya masih bergulir seperti ini, maka dia masih bisa memilih salah satu bagan yang menurutnya tepat. Tapi apabila timernya ini habis, maksudnya pasirnya telah habis, kesempatan akan diberikan ke pemain kedua, yang mana dia juga bisa memilih bagan yang tepat seperti ini. Misalkan dia memilih yang bagan ke-7 soal yang ini, dan jawabannya yang ini. Nah, bagan ke-7, kita lihat kunci jawabannya apakah benar 6, maka jawaban yang benar memang 6, maka dia akan mengambil lagi bagan yang ini. Dan dia mendapatkan poin 2. Taruh di sini. Seperti itu. Sampai bagan-bagannya ini habis dan siapa yang paling banyak mengumpulkan poin. Di alat peraga tersebut mengharuskan siswa memiliki pemahaman lebih dahulu tentang limit fungsi trigonometri ataupun limit fungsi aljabar, yang mana siswa yang memenangkannya adalah siswa yang tentunya memiliki pemahaman tersebut. Nah, jadi jika siswa tersebut ingin menang, dia harus memahami atau menghafal konsep dari limit fungsi tersebut. Nah, jadi alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan alat peraga ini adalah, yang pertama ada styrofoam, yang kedua ada kardus bekas, yang ketiga ada karton, yang keempat ada botol, dan pasir sebagai timer. Baiklah, itu saja presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.